Anak-anakku sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak didik kita nanti kelak menjadi anak yang sukses dan sekolah ini mendapatkan keberkahan serta guru-gurunya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana ambun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana ambun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di Yayasan Pendidikan Bina Insani Pinang, Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin MM. Beliau adalah selaku pembina di Yayasan Pendidikan Bina Insani Pinang, Kota Tangerang. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Assalamualaikum Bang, sehat? Salam sehat Pak Haji. Ya, mohon izin Pak Haji, mohon maaf ganggu waktunya Pak Haji. Nggak apa-apa. Ya, kami dari awak media barusan saja untuk hari ini Pak Haji pertanggal 20 bulan Juni Pak Haji ya diadakan acara pelepasan sambutan siswa yang sudah lulus ya Pak Haji. Ya.
Pak Haji bisa dijelaskan ke masyarakat Pak Haji untuk acara hari ini apa aja Pak Haji? Kita waktunya Pak Haji, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Bina Insan ini kan berdiri sudah sekitar 26 tahun. Jadi setiap tahun selalu diacarakan seperti ini. Ada acara pelepasan atau wisuda anak-anak yang tamat dari sekolah ini, baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebetulan untuk tahun ini diadakan 2 hari. Untuk kemarin tanggal 19 Juli 2023 itu untuk TK, SD, dan SMP. Hari ini tanggal 20 Juli untuk SMA dan SMK. Jadi supaya lebih tertib, jangan seluruhnya dicampur, jadi kita bagi menjadi 2 hari. Kegiatan-kegiatan ini ya mengundang salah satunya orang tua juga, dan juga mengundang para pejabat yang ada di kita. Syukur alhamdulillah bahwa kedua acara itu berjalan dengan lancar, dan semua orang tua juga kelihatannya banyak yang hadir, dan acara-acaranya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi wisuda ini kan tujuannya di samping untuk melepas anak-anak kita yang telah tamat, juga mereka menampilkan daripada keterampilan-keterampilan siswa yang bisa dilihat oleh orang tua, gitu kan? Tadi mungkin kamu melihat bagaimana mereka memberikan sambutan dengan bahasa Inggris, ya kan? Luar biasa untuk pengucapan bahasa Inggrisnya. Ini kan pertanda bahwa mereka bisa itu nggak ujuk-ujuk. Ada proses yang diberikan dari sekolah, gitu kan? Mereka juga tadi melakukan tari saman, ya kan? Ini luar biasa menurut saya. Tidak mungkin anak-anak bisa seperti itu tanpa dilatih oleh para gurunya, gitu kan? Dan keterampilan yang lain seperti kemarin kamu lihat ada taktik Al-Quran secara bersama-sama, itu juga tentu saja hasil latihan daripada anak-anak yang dilatih oleh Bapak Ibu. Supaya kegiatan itu juga bisa dilihat oleh orang tua bahwa mereka menyekolahkan anaknya di sini itu artinya bukan tanpa jaminan, artinya ada hasil yang mereka peroleh. Saya rasa di kita ini memang sedikit berbeda. Jadi kita memberikan pelajaran yang agamanya lebih dibandingkan dengan sekolah yang lain. Di antaranya pelajaran yang paling pokok di sini diterapkan adalah sholat berjamaah. Jadi anak-anak kita yang sekolahnya pagi itu diwajibkan untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang untuk sekolahnya siang itu diwajibkan untuk sholat asar berjamaah. Di samping ini juga memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih religius lah kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang keluar dari kita ini nanti bukan saja mereka punya keterampilan untuk bekal mereka di dunia, mereka juga punya keimanan dan ketakwaan untuk bekal juga mereka di akhirat. Baik Pak Haji, sedikit tadi kami evaluasi Pak, banyak juga ya Pak yang meraih kejuaraan ya Pak ya, Ya, dari tingkat SMA dan SMK ya Pak ya. Ada prioritas khusus Pak yang diberikan dari sekolah Pak kepada juara-juara atau mungkin Ya. ada beasiswa itu Pak? Ya. Jadi kepada anak-anak yang mendapat kejuaraan itu mungkin bukan, kalau sekarang kan cuma anak yang kelas akhir aja kan. Jadi kita selalu berikan penghargaan kepada mereka, walaupun mungkin nilainya tidak seberapa ya kan, tapi setidaknya ada perhatian dari pihak yayasan untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK ya selalu kita berikan kepada kelas-kelas yang di bawahnya juga diberikan. Dengan tujuannya untuk memotivasi mereka supaya mereka lebih rajin lagi belajar dan situ. Baik, kemudian
Pak Haji, di statement kita selanjutnya nih Pak Haji. Untuk saat ini Pak Haji, di bulan Juni ini istilahnya sudah banyak program untuk peserta didik penerimaan peserta didik baru ya Pak Haji ya? Iya, iya. PPDB ya Pak Haji. Iya. Dari Yayasan Pendidikan Bina Insani Pinang Kota Tangerang ini Pak Haji, apa nih yang bisa dapat menarik gitu ya. masyarakat Ya. untuk menyekolahkan anaknya di SMK Bina Insani Pinang, baik keunggulan dan fasilitas sarana yang mungkin bisa disampaikan Pak Haji, ya kan? Saya khususnya di dalam PPDB tahun ini, saya kan suka bertanya kepada orang tua murid, apa sih alasan bapak dan ibu menyekolahkan anaknya di sini? Rata-rata mayoritas ya itu mengatakan bahwa sekolah di sini katanya agamanya lebih banyak, sehingga anak-anak itu katanya anak saya di rumah nggak perlu ngaji lagi, sebab di sini juga sudah diajarkan ngaji, diajarkan juga Al-Quran dan penjelasannya diajarkan di sini. Kemudian yang kedua, fasilitas kita yang di sini juga selalu terus kita tingkatkan. Ya, diantaranya bangunan, ya kan? Itu sekarang kita bangun menjadi 4 lantai, ya kan? Udah 4 lantai dan kondisinya pun cukup bagus. Jadi kita nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang boleh dikatakan kelas menengah ke atas lah. Bahkan kalau saya perhatikan banyak sekolah menengah ke atas yang bayarannya di atas 1 juta. Kalau lihat dari segi fisiknya rasanya masih cakupan di kita gitu Wak. Gitu kan? Fasilitasnya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di kita, uang lab itu kita dapat bantuan dari pusat, dari Dinas di Jakarta. Itu labnya cukup lengkap untuk bisa dibelajar untuk SMP dan juga SMA dan juga SMK. Lab IPA. Lab IPA itu lengkap kita karena semua itu standar nasional, semua karena diberikan dari pusat kita berupa bantuan. Kemudian lab komputer komputer kita punya ada 120 komputer Pak. Ada 3 ruangan itu cukup bagus begitu kan, dan komputernya pun bukan kelas yang biasa Pak, untuk kelas yang untuk ready sekarang gitu loh Pak. Kemudian juga kita punya bengkel Pak, bengkel untuk jurusan sepeda motor. Itu juga ada bengkel, kamu lihat di depan untuk anak-anak kita bukan saja belajar mereka teori, tetapi langsung praktek mereka belajar bagaimana memperbaiki atau bisnis daripada sepeda motor itu. Kemudian juga yang membanggakan untuk tahun ini, kita juga kan di sini kita masih masyarakatnya belum seluruhnya orang mampu. Banyak juga orang-orang yang nggak mampu. SMP-nya terutama kita masuk sekolah gratis. Jadi walaupun katanya kok teman saya bilang Pak, ini sekolahnya bagus banget, masa sekolahnya gratis? Ya memang gratis. Kebetulan kita mendapat subsidi dari pemerintah daerah, yaitu sebesar 600 per tahun, ya kan, itu untuk siswa SMP-nya. Jadi SMP itu yang mereka beli cuma untuk pakaiannya dan untuk acara studio. Sedangkan untuk yang namanya SPP, kemudian juga yang namanya mid semester, yang namanya semester, yang namanya ujian, itu umumnya udah gratis sama dengan sekolah negeri gitu. Walaupun kita swasta gitu. Baik, luar biasa. Ya. Yang gratis itu anak-anak yang nggak mampu, SMA dan SMP kita gratiskan. Yang benar-benar nggak mampu, setelah kita tinjau ke rumahnya dulu Pak, keadaan rumahnya, keadaan orang tuanya, ada yang kita gratiskan. Ada yang cuma bayar setengahnya karena mungkin orang tuanya masih mampu, tetapi memang belum mencukupi, kita berikan keringanan juga. Gitu. Berarti tidak semata-mata hanya yatim aja Pak Haji, tapi yang taraf ekonomi yang menengah ke bawah yang kurang mampu juga bisa ya Pak? Ya, jadi semua cuma memang di samping mereka yang benar-benar nggak mampu kita gratiskan. Mereka yang setengah mampunya gitu kita kurangi SPP-nya, gitu kan? Itu pun harus ada keterangan dari RT, RW dan dari lurah. Nah kita itu, dan kita survei juga benar-benar nggak mampu, yaitu kalau seandainya benar-benar nggak mampu ya kita gratiskan.
Luar dan biasa. banyak anak-anak yang kita gratiskan di sini. Iya, Begitu. luar biasa ya saat Iya. pendidikan Bina Insani Pinang Kota Tangerang ini ya. Dari SMP sampai SMA dan SMK, kalau ada yang benar-benar orang tua yang tidak mampu, ada kebijakan khusus Ya, ya Pak Haji, kebijakan. ya. Dan selalu biasanya itu mereka laporkan kan. Orang tuanya melaporkan kepada kita, Pak, saya tidak mampu, ya udah minta aja buat surat keterangan, prosedurnya kayak gitu kan. Nah, dari surat keterangan itu nanti kita survei. Sebab kita untuk meyakinkan, jangan sampai kadang-kadang kan takutnya ada orang-orang yang menggunakan manfaatnya ya kan, untuk kepentingan yang nggak bagus. Makanya kita harus benar-benar yakin supaya benar-benar mereka nggak mampu, supaya kita memberikan subsidi ini benar-benar tepat sasaran gitu. Jangan sampai orang yang kaya itu malah dapat gratis. Iya, betul. Di samping kita juga memberikan keterampilan yang setara ya dengan sekolah-sekolah lain. Artinya kita mengikuti program pemerintah. Di sana, di sini diantaranya adalah pendidikan karakter kita lebih utamakan. Yaitu diantaranya kita lebih menekankan akhlak agama. Kita memang untuk penerimaan guru sangat selektif. Ya, kita nggak mau guru itu abal-abal gitu loh kan, asal bisa saja. Jadi kita itu pertama harus sarjana, minimal S1, ya kan. Yang kedua, mereka pun kita tempatkan mengajar sesuaikan dengan jurusannya, dengan keahliannya. Ingin guru itu yang sesuai dengan keahliannya. Visi sekolah kita itu yaitu kita ingin membina insan yang unggul dalam IPTAK, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan IMTAK, ilmu ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan, cerdas, terampil dan mandiri. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi kita ingin agar anak yang keluar dari sini ya bergunalah di masyarakat, ya kan, dan juga nanti buat bekal akhiratnya juga mereka punya. Ya minimal kata saya di sini anak-anak itu Al-Qur'annya itu minimal juz 30 harus hafal yang tamat dari sini. Makanya kemarin itu udah tes, ternyata alhamdulillah dari Al-Fatihah sampai surat An-Naba mayoritas mereka udah pada hafal. Jadi minimal kalau seandainya dia keluar dari sini terjun di masyarakat, jadi imam sholat tarawih aja udah bisa menurut saya kayak gitu ya. Karena memang kita sudah bimbing ke arah itu. Baik, Pak Haji. Dan di penutup wawancara kita, Pak Haji, Ya. apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih? Ya. Mungkin mobil khusus kepala pemerintah Kota Ya. Tangerang, provinsi, atau dengan stakeholder lainnya, Pak Haji. Ya. Silakan, Pak Haji. Saya atas nama pembina yayasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada, kepada pemerintah yang telah memberikan banyak ya sumbangsinya, ya berupa terutama di SMP yang membuat jadi pendidikan jadi gratis, ya ini luar biasa. Perhatian pemerintah terutama Pak Arif ya sebagai kepala daerah, kemudian Pak Jamal sebagai kepala dinas ya kan, yang telah memberikan perhatian yang lebih khususnya buat SMP karena masih banyak orang-orang tua di lingkungan kita ini yang juga orang banyak tidak mampu. Jadi sekalian terima kasih atas segala bantuannya. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh para guru yang telah berdedikasi dengan sekuat tenaga bekerja untuk mensukseskan visi dan misi daripada yayasan ini. Ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan ya kepada sekolah ini sehingga anaknya dimasukkan ke sekolah ini. Ya kami memang visinya seperti itu ya. Di antaranya yaitu membina insan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas, terampil dan mandiri, dan terutama juga berakhlakul karimah, belajar sesuai dengan motto Kota Tangerang. Baik, Pak Haji. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin MM selaku Bapak pembina di Yayasan Pendidikan Bina Insani Pinang Kota Tangerang ini, yang mana dari apa yang beliau sampaikan ini sangat memberikan bentuk pelayanan yang maksimal, tentunya sangat prioritas sekali dalam membentuk karakter peserta didiknya,
unggul secara iptek dan intak, yang pastinya cerdas, terampil dan mandiri dan berakhlak karimah. Ya, untuk orang tua di wilayah sekolah Yayasan Bina Insani Pinang Kota Tangerang ini tidak perlu sungkan untuk mendaftarkan anaknya untuk dapat bersekolah di sini, karena di Bina Insani Pinang Kota Tangerang ini sangat memberikan mutu pelayanan yang berkualitas, sekali lagi demi melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam prestasi, cerdas, mandiri, dan pastinya memiliki adab secara berakhlak karimah. Seperti itu ya Pak Haji ya? Ya. Baik, saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang ya atas wawancaranya. Terima kasih, Pak Haji. Mudah-mudahan kita jalin komunikasi ini tetap berjalan lancar. Amin. Ya kan? Terima kasih, Pak Haji. Sebagai media ya. Oke, dadah. Ya.